Dan kita bersyukur karena sekarang kita ini berada di salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Di dalam Al-Quran disebutkan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 sahran. Bulan di sisi Allah itu ada 12. Dan disebutkan juga bahwa di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. Di dalam hadis disebutkan penjelasan tentang 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Jadi ada 4. Bulan Ramadan tidak masuk di dalamnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu masih bisa terjadi peperangan. Kalau di bulan haram kita dilarang melakukan peperangan. Sedangkan di bulan Ramadan masih terjadi peperangan, yaitu perang apa? Perang Badar. Kenapa dinamakan dengan bulan haram? Alasannya adalah yang pertama, karena pada bulan itu dilarang melakukan pembunuhan. Tidak boleh menganiaya diri sendiri apalagi orang lain. Tidak boleh terjadi peperangan di dalamnya. Bahkan larangan untuk melakukan perbuatan haram itu lebih ditekankan. Jadi kalau bisa tidak boleh tinggalkan perbuatan yang haram itu. Dan sebaliknya, mengerjakan ketaatan lebih dianjurkan. Kenapa? Karena mulianya bulan ini. Bahkan para ulama salaf, orang-orang terdahulu itu sering berpuasa untuk mengisi bulan haram, yang diantaranya adalah bulan Rajab ini. Seperti Ibnu Umar, Hasan al-Basri, Abu Sa'id as-Sabi'i, bahkan Sufyan ats-Tsauri berkata, pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Ibnu Abbas juga mengatakan Allah menghususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram dan dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar. Melakukan ketaatan di dalam bulan tersebut pahalanya juga lebih besar. Kenapa? Karena mulianya bulan ini. Sama misalkan saya meludah dan kena Pak Herman. Mungkin Pak Herman cuma marah ke saya, tetapi kalau saya meludah kena presiden, bukan cuma marah, bisa-bisa dipenjara. Karena mulianya seseorang, beda, tambah berat hukumannya. Sama dengan bulan haram. Kalau kita melakukan kemaksiatan di bulan haram, maka dosanya lebih besar. Kalau kita melakukan ketaatan di bulan haram, maka pahalanya lebih besar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan haram ini, termasuk di dalamnya bulan Rajab, yang bisa kita lakukan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa kita hendaknya memperbanyak doa. Ketika masuk bulan Rajab, kita diperintahkan untuk berdoa. Doanya seperti yang dibacakan Mas Rizky tadi. Coba bersama-sama. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Imam Syafi'i mengatakan inna du'a yustajabu fi khamsi layalin, bahwa doa itu dikabulkan dalam 5 malam. Apa saja? Fi lailatil jum'ah, di malam Jumat. Jadi doa itu mustajab, maka perbanyak doa di malam Jumat. Wa lailatil adha, malam Idul Adha. Wa lailatil fitri, malam Idul Fitri. Wa awwali lailatin min Rajab, awal malam bulan Rajab, ketika masuk bulan Rajab kemarin. Itu perbanyak doa. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, nanti ketika kita masuk nisfu Sya'ban, perbanyak doa di malam itu. Jadi ada 5 malam yang mana Allah mengabulkan doa-doa kita apabila kita meminta. 1 malam Jumat, 2 malam Idul Adha, 3 malam Idul Fitri, 4 malam pertama Rajab, 5 malam nisfus Sya'ban. Dan yang harus kita perhatikan ketika masuk di bulan Rajab ada 2 hal. Apalagi kalau hubungannya dengan masalah puasa. Karena banyak yang nanya ke saya, Ustadz, apa hukumnya puasa Rajab? Yang di-share ke saya adalah tentang tidak ada dalil sahih tentang puasa Rajab. Banyak sekali.
yang akhirnya tadi saya share di Facebook. Dua hal yang harus diperhatikan kalau kita membahas masalah puasa Rajab. Yang pertama, tidak ada riwayat yang benar dari Rasulullah yang melarang puasa Rajab. Jadi Nabi tidak pernah melarang puasa Rajab, tidak ada larangan sekalipun. Yang kedua, banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan puasa Rajab yang tidak benar dan palsu. Yang jadi masalah ini, kita yang biasanya melakukan puasa Rajab asal nge-share hadis-hadis palsu tentang keutamaan Rajab. Itu yang bahaya, yang akhirnya itu akan menjadi senjata makan tuan. Kita nge-share karena kita nggak tahu keutamaannya tinggi sekali, akan diampuni 80 tahun, 70 tahun, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka semuanya. Di-share, akhirnya dibaca oleh kelompok yang anti sama puasa Rajab. Akhirnya diteliti hadisnya, ternyata benar palsu. Akhirnya dikatakan, loh kan hadisnya palsu. Makanya kalau nggak tahu jangan sembarang nge-share, tanyakan dulu apa benar hadis ini. Contoh hadis palsu, siapa yang berpuasa 2 hari di awal bulan Rajab, ia seakan beribadah selama 2 tahun. Barang siapa mengingatkan orang lain tentang hal ini, maka ia seakan beribadah selama 80 tahun. Wow, mantap jaya. Cuma mengingatkan, besok puasa 2 hari Rajab 80 tahun. Masuk akal Anda? Gak masuk akal. Biasanya ciri-ciri hadis palsu, amalannya sedikit, pahalanya besar. Bahkan ada yang melebihi Lailatul Qadar. Ini berapa? 80 tahun. Lailatul Qadar itu berapa? 1000 bulan. Berapa? 83. Hampir menyamai Lailatul Qadar. Ada lagi, puasa Rajab, siapa yang berpuasa 1 hari seperti berpuasa 1 tahun. 7 hari pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Masya Allah. 8 hari pintu surga dibuka. Barang siapa mengingatkan tentang hal ini, seperti beribadah selama 80 tahun. Pak Herman ngambil yang mana? Yang terakhir pasti. Yang terakhir, mengingatkan ya, saja ya. Lebih rileks ya. Lebih rileks katanya. Ini contoh hadis palsu, kita share, akhirnya dibaca oleh orang yang anti puasa Rajab, menjadi senjata makan tuan. Hati-hati. Sama ketika masuk sholat tarawih misalnya, ada pahala tarawih dari 1 sampai 30. Iya memang ada di dalam kitab Durratun Nasihin, tapi ya jangan sembarang di-share. Itu pahalanya besar sekali itu, seperti haji sebanyak 70 kali. Masya Allah. Dan itu setelah dicek oleh Dr. Lutfi Fathullah kalau nggak salah, peneliti hadis yang biasanya mengkaji hadis Bukhari dan Muslim setiap minggu di TVRI itu, ternyata itu hadisnya palsu semuanya. Jadi jangan di-share. Bahkan Kiai Haji Mustafa Yaqub yang mengingatkan tentang hadis-hadis palsu masalah Rajab ini. Karena kalau kita asal ngirim hadis-hadis palsu seperti itu, maka bisa kena dengan hadis Nabi yang seperti ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka hendaknya mempersiapkan dirinya untuk menempati neraka. Enggak main-main. Jangan sedikit-sedikit Rasulullah bersabda. Sedikit-sedikit cerita, saya tadi malam bermimpi Rasulullah. Jangan sedikit-sedikit kayak gitu. Dan di negara kita ini, di masyarakat kita ini, ada 2 kutub ekstrim. Yang satu sebagian kelompok kecil, satu ini sebagian kelompok kecil, tetapi dengan lantangnya menyuarakan bahwa puasa Rajab bid'ah. Kelompok kecil dengan lantangnya mengatakan bahwa puasa Rajab bid'ah. Kelompok yang kedua, sekelompok orang yang biasanya melakukan atau menyeru puasa Rajab, ayo puasa Rajab, puasa Rajab, puasa Rajab, tapi nggak sadar yang dikirim hadis-hadis palsu. Mana? Bukan berarti tidak ada hadis sahih tentang puasa Rajab. Kita tetap puasa Rajab. Di bulan Rajab ini dianjurkan puasa, bahkan kalau mampu dalam mazhab Syafi'i full 30 hari. Tetapi yang harus kita kirim, yang kita pakai, yang kita datangkan itu hadis-hadis yang sahih. Jadi enggak menjadi senjata makan tuan. Yang pertama, dalil umum.
Di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, diharamkan kita berpuasa di 5 hari. Apa saja? Al-Aidani, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang ketiga adalah wa ayyamit tasyrik, hari tasyrik yang 3. Totalnya berapa? 5. Artinya di selain 5 ini boleh enggak puasa? Bulan Rajab boleh puasa? Boleh. Itu masih dalil umum. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain disebutkan inna ahabbas siyami ilallah siyamu Daud. Sesungguhnya paling utamanya puasa itu adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Jadi boleh selama bukan 5 hari yang dilarang tadi. Termasuk puasa Daud dilakukan di bulan Rajab. Kalau kita melakukan puasa Daud di bulan Rajab, pahalanya double. Ada yang bertanya tadi, Ustadz, saya punya utang puasa, yang harus saya dahulukan puasa Rajab apa puasa qadha? Ya langsung aja ngodok di bulan Rajab. Cukup niatnya saya qadha puasa Ramadan. Itu sudah dapat qadha dan otomatis karena melakukan di bulan Rajab dapat Rajabnya. Jelas? Sama ketika kita puasa 6 hari bulan Syawal. Ada yang bertanya, Ustadz, yang mau saya dulukan puasa Syawalnya dulu atau qadha dulu? Yang paling afdol puasa Ramadan selesai, langsung di tanggal 2 Syawalnya puasa Syawal sampai tanggal berapa? 7 apa 6? 6 hari berapa itu? Sampai berapa? 2 tambah? Ya 7. Kan dari tanggal 2. Itu yang paling afdol. Tetapi seandainya perempuan punya utang, langsung qadha di bulan Syawal itu otomatis dapat. Tetapi lebih afdol yang qadha dulu baru puasa Syawal. Itu yang lebih afdol. Sama ketika kita masuk ke dalam masjid dan waktu menunjukkan 2 menit, hanya ada satu pilihan solat, apakah solat tahiyatul masjid atau solat qobliyah. Maka yang didahulukan adalah solat sunnah qobliyah, otomatis dapat solat tahiyatul masjid. Kenapa? 1, karena kita niat qobliyah, dapat qobliyah. 2, karena kita tidak duduk sebelum solat, solat sebelum duduk, maka dapat tahiyatul masjid. Bahkan kalau imam sedang solat berjamaah, kita masuk ke dalam masjid dan kita solat, kan kita belum duduk. Selain dapat solat fardu, itu dapat solat tahiyatul masjid. Yang penting niatnya cukup farduhnya saja. Enggak boleh fardu sama sunnah digabung. Jelas? Itu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyamal Itsnain wal Khamis. Nabi juga berpuasa Senin dan Kamis. Lakukan di bulan Rajab. Itu juga dapat double. Selain dapat puasa Senin dan Kamis juga dapat Rajab. Kenapa? Karena dilakukan di bulan Rajab. Dan masalah pahala, jangan mengada-ada sampai 80 tahun, 8 pintu surga dibuka, 7 pintu neraka ditutup. Masalah pahala puasa, serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena di hadis sahih jelas disebutkan, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Jadi kalau kita beramal itu kita dapat pahala 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Enggak ada yang tahu tentang pahala puasa. Makanya aneh kalau misalnya sampai ada yang 80 tahun sekian. Itu tanda-tandanya hadis palsu. Lalu apakah ada kalau kita bertanya tentang hadis sahih masalah Rajab? Ada. Jadi Sayyidina Utsman bin Hakim Al-Ansari berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa di bulan Rajab, dan ketika itu kami memang berada di bulan Rajab. Maka Sa'id menjawab, sami'tu Ibnu Abbas, aku mendengar Ibnu Abbas yaqulu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru. Aku melihat Rasulullah itu berpuasa seakan-akan dia itu enggak buka sama sekali. Jadi 30 hari itu puasa terus. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu.
terkadang saya melihat di bulan Rajab itu Nabi nggak puasa full 1 bulan. Nah, kadang puasa 1 bulan, kadang enggak. Artinya apa? Itu tidak wajib. Yang mampu silakan berpuasa, yang tidak sanggup silakan ya sudah nggak usah berpuasa. Ini menunjukkan hukum sunnah. Ada lagi seorang sahabat pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Awalnya seger, tiba-tiba setelah berpisah dari Rasulullah 1 tahun kemudian datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau kenal aku? Kamu siapa? Ana Al-Bahili. Saya Al-Bahili yang dulu 1 tahun pernah menemuimu. Loh, kamu kok beda sekarang? Kok tambah kurus? Selama saya pergi berpisah darimu, saya puasa setiap hari. Akhirnya apa yang Nabi katakan? Gak usah nyiksa sendiri. Kalau kamu memang gak mampu, ya sudah puasa di bulan Ramadan saja, dan 1 hari dalam sebulan. Loh, itu terlalu mudah buat saya. Tambah lagi. Kalau masih mudah, tambah 2 hari sebulan. Terlalu mudah, saya masih kuat. Tambah lagi 3 hari dalam sebulan. Saya masih kuat, tambah lagi. Kalau memang masih kuat, silahkan puasa di bulan haram, termasuk bulan Rajab. Nah, itu dalilnya, dalil sahih ini tentang puasa Rajab. Yang pada akhirnya Imam Nawawi menyimpulkan bahwa puasa Rajab itu hukumnya sunnah. Bahkan 4 mazhab mengatakan hukumnya sunnah, kecuali mazhab Hambali. Kalau mazhab Hanafi mengatakan hukumnya adalah sunnah. Mazhab Maliki mengatakan hukumnya adalah sunnah. Mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Sunnahnya itu berpuasa 1 bulan penuh. Tetapi mazhab Hambali, kalau berpuasa 1 bulan penuh hukumnya makruh. Tetapi kalau diambil satu, misalnya dalam 1 bulan itu 30, cuma puasa 29 hari, tidak makruh. Kenapa? Karena kalau puasa 1 bulan penuh, katanya mazhab Hambali, itu nanti menyerupai bulan Ramadan. Jadi semua ulama sepakat bahwa disunnahkan puasa Rajab. Dan perbanyak ketika masuk bulan Rajab itu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau mau berpuasa silahkan niatnya nawaitu shauma ghadin fi syahri Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Kalau enggak hafal silahkan niat saya puasa Rajab besok, cukup. Dan amalkan amalan-amalan seperti biasanya. Salat 5 waktu kerjakan, salat tahajud kerjakan, zikirnya dikerjakan, zikir pagi, zikir malam dan lain sebagainya seperti biasanya. Lah Ustaz, ada yang tersebar zikir ini dibaca 70 kali, ini 70 kali, ini sekian kali, ini sekian kali. Itu dari ulama. Apakah boleh diamalkan? Boleh. Tidak masalah. Itu amalan-amalan para ulama. Silakan diamalkan. Bukan bid'ah, enggak. Amalannya sama seperti biasanya. Kalau misalnya ingin seperti yang diamalkan oleh para ulama, ya ini. Membaca astaghfirullahalazim dan seterusnya 70 kali. Antara zuhur dan asar itu tuntunan dari para ulama. Seandainya enggak seperti itu Ustaz, enggak apa-apa. Baca istighfarnya sendiri karena susah, astagfirullah, 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 itu enggak masalah. Jelas? Yang paling afdal ya sayyidul istighfar. Pimpinannya istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu aja. Itu sudah pimpinannya. Hafal Pak Herman? Belum ya? Ya enggak apa-apa. Yes, enggak usah banyak-banyak, sudah malam. Ada pertanyaan? Ya Pak Rus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya ya? Pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
makan sahur. Iya. Mungkin beberapa waktu budaya supaya orang yang tidak puasa itu dia semangat untuk berpuasa jika diberi kemudahan puasa sekali hari dapat hilangkan semangat pada hari itu yang kalau hadisnya dari sampaikan katanya kita langsung wanita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang pertama, apakah ada kesunahan sahur? Ya Pak, terus ya. Saat puasa Rajab, ya ada. Tetap namanya puasa, semua puasa itu ada kesunahan untuk sahur. Seperti biasa, seperti puasa Ramadan. Yang kedua, mungkin kita husnudzon kepada hadis-hadis palsu, mungkin untuk menyemangati. Pak Rus misalnya saya kasih semangat dengan hadis palsu, mau? Pak Rus sholat nanti malam jam 1, insya Allah pahalanya 20 juta tahun. Ngawur. Jadi yang boleh diamalkan itu hadis dhaif sebagai fadhailul a'mal. Tetapi dhaifnya itu tidak terlalu dhaif, tidak sangat dhaif. Selama hadis dhaif itu tidak bertentangan dengan yang sahih, itu boleh diamalkan. Contohnya membaca surat Al-Waqiah. Itu hadisnya dhaif, lemah. Tetapi karena nggak bertentangan, malah ada perintah untuk membaca Al-Quran. Surat Al-Waqiah itu bacaan Al-Quran, maka nggak ada salahnya untuk dibaca surat Al-Waqiah. Itu. Nah, yang nggak boleh itu yang dhaif, sangat dhaif sekali. Bahkan nggak ada pendukung dari hadis-hadis yang lain, atau bahkan palsu. Ini yang nggak boleh. Kalau palsu otomatis nggak boleh. Kalau dhaif masih bisa diamalkan sebagai fadhailul a'mal, tapi kalau palsu sudah tidak bisa. Gak bisa, meskipun untuk menyemangati. Pintu surga terbuka, itu semangat orang-orang. Ayo kalau puasa di bulan Rajab yang pertama nanti akan dapat seperti itu, semangat orang. Tetapi kalau kita mengatakan sesuatu apalagi atas nama Nabi, maka kita berdusta. Yang pertama berdusta kepada orang itu, yang kedua berdusta atas nama Nabi, dan yang ketiga dosanya kepada Allah. 3 dosanya. Ya, hadis tadi apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau hadis palsu tidak boleh disebar. Yang boleh masih hadis dhaif tetapi tidak sangat dhaif. Hadis yang lemah tetapi tidak sangat lemah. Contoh apalagi yang hadis dhaif yang bisa diamalkan? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu hadisnya dhaif. Tapi kan ulama enggak menyampaikan, ini dhaif. Biar enggak ciut. Kenapa? Karena ulama tahu ini hadis dhaif tapi masih bisa diamalkan. Kenapa? Karena doa. Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku akan kujawab. Bukan aku kabulkan lah ya, akan kujawab. Kenapa? Karena jawaban Allah beda nanti, bisa macam-macam. Kalau akan kukabulkan nanti kabulannya harus sama. Tapi jawabannya Allah lihat, astajib lakum, akan kujawab untuk kalian. Kita minta mobil, belum tentu Allah jawabannya mobil, enggak. Bisa saja ternyata diberi kesehatan, karena kamu lebih butuh kesehatan daripada mobil. Minta rumah yang besar, ternyata bukan rumah yang dikasih, kos-kosan. Kenapa? Masih belum pantas. Kalau kamu punya rumah, apa nanti? Sombong misalnya ya. Minta mobil baru misalnya, ternyata dikasih sepeda motor. Pak Salman kalau misalnya dikasih mobil baru, nggak ada di masjid ini, kencan tiap hari. Hah? Nah, Pak Salman mintanya rumah, dapat masjid. Ayo, itu jawabannya Allah itu. Lah iya, mobilnya ganti-ganti, Sienta, Ayla, yo, truk, yo pernah kan? Pickup, macam-macam mobilnya. Tapi sayangnya mobilnya orang. Mobilnya sendiri nggak mungkin ada di masjid ini. Paling di TP ya Pak Salman ya. Tidak, insya Allah Pak Salman ini orang baik ini. Kemana-mana ikut saya Pak. Ya Pak Salman ya. Mudah-mudahan Pak Salman panjang umur. Yang hadir di sini juga panjang umur.